Halo anak-anak ibu kelas 12 IPS dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu. Nah, kembali kita bertemu dalam mata pelajaran geografi. Nah, materi kita untuk hari ini adalah mengenai teori lokasi. Selamat menyaksikan, semoga kalian memahami materi yang ibu paparkan. Menurut Chris Taylor, Walter Chris Taylor pada tahun 1533 menyatakan bahwa suatu lokasi dapat melayani berbagai kebutuhan yang terletak pada suatu tempat yang disebutnya sebagai tempat sentral. Lokasi pusat di mana sejumlah produsen mengelompok di suatu lokasi untuk menyediakan barang dan jasa bagi penduduk di sekitarnya. Jadi, teori tempat pusat adalah pusat kegiatan yang terletak di tengah suatu wilayah yang memungkinkan setiap penduduk mampu menjangkaunya. Pada tahun 1933, terdapat dua klasifikasi dalam teori tempat sentral, yaitu jangkauan dan ambang. Jangkauan adalah jarak yang harus ditempuh oleh seseorang untuk memperoleh kebutuhannya. Sementara ambang adalah jumlah minimal populasi yang diperlukan dalam keseimbangan barang di suatu wilayah. Nah, teori sentral berlaku apabila satu, wilayah datar dan tidak berbukit. Yang kedua, tingkat ekonomi dan daya beli penduduk relatif sama. Yang ketiga, penduduk memiliki kesempatan yang sama untuk bergerak ke berbagai arah. Central Place terbagi atas 3 tingkatan. Yang pertama adalah hierarki 3, yaitu pusat pelayanan pasar optimum di mana tempat sentral tersebut selalu menyediakan kebutuhan barang-barang pasar untuk daerah sekitarnya. Yang kedua adalah hierarki 4, yaitu pusat lalu lintas transportasi sebagai tempat sentral menyediakan sarana dan prasarana lalu lintas. Yang ketiga adalah hierarki 7, yaitu pusat pemerintahan optimum sebagai tempat sentral pusat pemerintahan. Adalah teori kutub pertumbuhan yang dikemukakan oleh Peretz pada tahun 1950 yang berkebangsaan Prancis. Menurut Peretz, pertumbuhan tidak muncul di berbagai daerah pada saat bersamaan, tetapi kehadirannya akan muncul pada beberapa tempat atau pusat pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda-beda melalui saluran yang berbeda. Untuk mencapai tingkat pendapatan tinggi, harus dibangun beberapa pusat kegiatan ekonomi yang disebut dengan growth pole. Proses pertumbuhan teori tata ruang ekonomi di mana industri sebagai pendorong memiliki peranan awal dalam membangun sebuah pusat pertumbuhan. Secara geografis, growth pole dapat digambarkan sebagai suatu lokasi yang memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menimbulkan daya tarik bagi berbagai kalangan untuk mendirikan berbagai macam usaha di daerah tersebut dan masyarakat senang memanfaatkan fasilitas tersebut. Katakan sebagai pendorong dalam teori kutub pertumbuhan adalah 1. Tingkat konsentrasi yang tinggi. Yang kedua, tingkat teknologi yang tinggi. Yang ketiga, mendorong perkembangan industri di sekitarnya. Yang keempat, manajemen yang profesional dan modern. Dan yang kelima, sarana dan prasarana yang sudah lengkap. Pendekatan yang diterapkan dalam pengembangan dan pembangunan wilayah di Indonesia bervariasi karena dipengaruhi oleh teori dan model pengembangan wilayah.
pengembangan wilayah harus memperhatikan beberapa prinsip. Yang pertama, sebagai pusat pertumbuhan, pengembangan wilayah tidak hanya mencakup internal wilayah, melainkan harus memperhatikan distribusi, dampak, manfaat yang ditimbulkan bagi wilayah sekitarnya. Yang kedua, pengembangan wilayah membutuhkan kerjasama antar wilayah di lingkungan sekitar, karena tidak mungkin suatu wilayah dapat berkembang dengan sendirinya. Dan yang ketiga, pola pengembangan wilayah bersifat integral, yang merupakan integrasi dari daerah yang tercakup. Pengaruh pusat pertumbuhan terhadap wilayah sekitarnya meliputi 1. Peningkatan ekonomi di wilayah sekitarnya. Yang kedua, wilayah untuk memaksimalkan segala potensi yang ada. Yang ketiga, mampu meningkatkan berbagai fasilitas yang ada di sekitar pusat pertumbuhan. Yang keempat, menciptakan lapangan pekerjaan bagi wilayah sekitarnya. Yang kelima, pertambahan jumlah penduduk terjadi dengan cepat. Yang keenam, adanya peningkatan mobilitas penduduk dari wilayah sekitarnya. Dan yang ketujuh, terjadinya akulturasi terhadap pola kehidupan sosial dan kebudayaan penduduk. Demikianlah materi yang sudah Ibu dapatkan. Jikalau ada materi yang kurang bisa kalian pahami, kita bisa berdiskusi di grup kelas kita masing-masing, atau juga kita bisa chat secara pribadi. Oke anak-anak Ibu, meskipun kita tetap belajar dari jarak jauh, Ibu harapkan kalian masih tetap semangat mengikuti mata pelajaran yang Ibu bawa. Oke semuanya, selamat pagi. Semoga kita sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.